Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil survei studi lapangan kelompok kami yang berjudul Urgensi Pendidikan Pancasila sebagai Materi Pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rozak MSI. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Wardatul Laili, kemudian ada Sarah Nurrohma, kemudian ada Nahluntung Dwinata, dan yang terakhir yaitu Hikmatul Husni. Next, ke pembahasan terkait urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pertama yaitu ada urgensi pendidikan Pancasila. Apa itu urgensi pendidikan Pancasila? Jadi, urgensi pendidikan Pancasila adalah pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan sebagai fondasi utama bagi pembentukan karakter, sikap, dan perilaku warga negara Indonesia. Nah, urgensi pendidikan Pancasila ini memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk karakter yang kokoh, moral yang baik, serta memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan anggota kami, yaitu Hikmatul Husni. Kepada Hikmatul Husni, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Wardah. Saya akan menjelaskan tentang makna urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Adapun maknanya yaitu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sangat penting karena melatih mahasiswa untuk memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki urgensi dalam membentuk kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai moral, kewarganegaraan, demokrasi, toleransi, dan kebinekaan, serta memberikan landasan bagi pengembangan karakter dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut. Selanjutnya yaitu penerapan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting karena membentuk pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, seperti persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. Hal ini membantu mahasiswa menjadi agen perubahan yang berkomitmen pada kebinekaan, toleransi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu ada 5 manfaat, yaitu 1, membangun kepribadian berkualitas. 2, menciptakan warga negara yang bertanggung jawab. Yang 3, menanamkan etika dan moralitas. Yang 4, menghargai keberagaman. Dan nomor 5, dasar dalam kepemimpinan. Lanjut. Bab selanjutnya yaitu penelitian wawancara terhadap mahasiswa. Lanjut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jadinya jika Pancasila tidak dijadikan sebagai pembelajaran di perguruan tinggi? Jawabannya yaitu, maka norma-norma kewarganegaraan atau ideologi jiwa bangsa Indonesia akan perlahan hilang. Jangankan tidak diajarkan atau ditanamkan, bahkan diajarkan sekalipun terkadang masih acuh akan hakikat kewarganegaraan yang baik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sarah. Next. Pertanyaan kedua, kenapa pendidikan Pancasila menjadi urgensi dalam materi pembelajaran di perguruan tinggi? Jawabannya agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Next. Pertanyaan yang ketiga, di era milenial ini banyak anak muda yang belum memulai rasa cinta kepada Pancasila karena banyak pemuda yang belum mengerti tentang ideologi mereka. Sebagai warga negara yang baik mengikuti saja
atau membentuk sikap apatis bagaimana tindakan kita untuk mencegahnya? Jawabannya penting untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan dialog terbuka. Program edukasi yang menekankan makna, relevansi, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mendorong pemuda untuk mengenali dan mengapresiasi identitas mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Melibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan juga dapat membuka kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Next. Bagaimana tips terhadap kita semua, terutama generasi muda, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang rasis? Jawabannya dengan cara menasehati orang tersebut bahwa perilaku tersebut tidak baik, karena dapat menimbulkan pertengkaran. Seharusnya sikap kita toleransi terhadap perbedaan baik suku maupun agama. Next. Pertanyaan kelima, bagaimana peran dari adanya mata kuliah pendidikan Pancasila bisa mendukung mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab? Jawabannya, perannya yaitu untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara maupun ideologi bangsa dan mengembangkan karakter manusia yang Pancasila, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Penjelasan selanjutnya akan diserahkan oleh Nahwa. Bagaimana metode yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu melakukan FGD Focus Group Discussion agar mahasiswa dapat terus bertukar pikiran dan menemukan sesuatu yang baru. Penutup atau kesimpulannya yaitu mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan harus ditawarkan di universitas karena membantu memahami nilai-nilai Pancasila, memperkuat identitas, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi juga untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang astefat kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Alhamdulillah telah selesai pemaparan materi yang disampaikan terkait urgensi pendidikan Pancasila sebagai mata pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.